Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sartusani, NIM 931210719. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 12 dari mata kuliah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang berjudul Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang interpretasi dan konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum. Menurut Soeroso, metode interpretasi atau penafsiran adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Pada metode interpretasi dan konstruksi, terdapat beberapa jenis atau kategori dari metode interpretasi dan konstruksi yang masih dianut dalam dunia peradilan di Indonesia. Adapun jenis-jenis akan diuraikan sebagai berikut. Yang A. Metode interpretasi. Metode interpretasi hukum meliputi metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstentif, interpretasi autentik, interpretasi indisipliner, dan interpretasi multidisipliner. Baik, yang kedua, poin B, metode konstruksi hukum. Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum dikenal pula metode konstruksi hukum yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau res vacuum atau kekosongan undang-undang atau wet vacuum, karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengatur atau asas ius iuria novit. Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa yang konkret yang ditangani dapat memenuhi rasa keadilan serta memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Adapun beberapa penemuan hukum melalui metode konstruksi yang dikenal selama ini ada 4, yaitu yang pertama, metode argumentasi per analogium atau analogi. Yang kedua, metode argumentum a contrario. Yang ketiga, reserve-fitting atau penghalusan hukum. Materi kedua, poin B, hermeneutika sebagai metode pembaharuan hukum. Kata hermeneutika merupakan derivasi dari kata Hermes, yaitu seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan dari sang dewa kepada manusia. Menurut versi mitos lain, Hermes adalah seorang utusan yang memiliki tugas menafsirkan kehendak dewata dengan bantuan kata-kata manusia. Pengertian ini dari mitologi kerap kali dapat menjelaskan pengertian hermeneutika teks-teks kitab suci, yaitu menafsirkan kehendak Tuhan sebagaimana terkandung di dalam ayat-ayat kitab suci. Secara teologis, peran Hermes tersebut dapat dinisbahkan sebagai peran nabi. Bahkan Syahid Hasan Nur menyatakan bahwa Hermes tersebut tidak lain adalah Nabi Idris. Materi ketiga, metode penemuan hukum Islam. Metode penemuan hukum Islam merupakan suatu proses individualisasi dan konkretisasi peraturan-peraturan umum dengan mengaitkannya kepada peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, penemuan hukum bersifat klinis. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa hukum atas suatu kasus tertentu tersebut. Penemuan hukum memiliki perbedaan dengan penelitian hukum. Penelitian hukum berusaha menyelidiki hukum sebagai suatu fenomena sosial dengan mempelajari hubungan dengan fenomena sosial lainnya, baik sebagai variabel independen yang mempengaruhi masyarakat maupun sebagai variabel
dan yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan masyarakat. Di samping itu, penelitian hukum juga melakukan penyelidikan normatif terhadap hukum untuk melakukan inventarisasi peraturan hukum, menemukan asas atau doktrin hukum, meneliti taraf, sinkronisasi, dan sistematisasi hukum, serta menemukan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara in concreto. Dengan demikian, penemuan hukum hanyalah sebagian dari penelitian hukum atau Rechtsanwendungsgeschichte. Sekian dari saya, Cindy Rosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.